Perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca yang menjadi fenomena global dan membawa dampak buruk bagi berbagai sektor kehidupan. Ini disebabkan oleh interaksi antara komponen alam dan faktor eksternal, termasuk kegiatan manusia seperti penggunaan lahan dan bahan bakar fosil yang berlebihan. Oleh karena itu, perubahan iklim menjadi tanggung jawab masyarakat global untuk diatasi. Gejala perubahan iklim. Peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi dalam 100 tahun terakhir mencapai 0,6 sampai 0,9 derajat Celcius dengan peningkatan signifikan pada tahun 2021 sebesar 0,85 derajat Celcius dibandingkan periode 1951 sampai 1980. Hal ini disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas CO2 di atmosfer dari kendaraan, industri, dan lain-lain yang memerangkap panas dan menyebabkan pemanasan global. Meskipun perubahan temperatur kecil, dampaknya besar bagi lingkungan. Peningkatan permukaan air laut global sejak 1993 sampai 2020 mencapai sekitar 0,43 derajat Celcius dengan laju peningkatan sekitar 0,016 derajat Celcius per tahun. Hal ini berdampak signifikan pada kehidupan dan ekosistem laut serta berpotensi menyebabkan kematian bagi organisme yang tidak dapat beradaptasi. Selain itu, permukaan air laut juga mengalami kenaikan lebih dari 90 cm sejak tahun 1993. Pencairan es di kutub merupakan dampak terburuk pemanasan global yang menyebabkan peningkatan permukaan air laut. Hal ini berdampak pada kurangnya wilayah daratan, terutama di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Indonesia sebagai negara kepulauan rentan terhadap dampak ini yang dapat menyebabkan kerugian besar. Perubahan pola cuaca ekstrem El Nino, fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya, menyebabkan perubahan pola cuaca global dan berdampak signifikan pada iklim di berbagai daerah di dunia. 1. Kekeringan mengurangi curah hujan dan menyebabkan kekurangan air untuk pertanian. 2. Gangguan musim tanam mengubah pola cuaca dan menyebabkan penundaan penanaman, penurunan luas area tanam, atau kegagalan panen. 3. Persebaran penyakit dan hama menguntungkan beberapa penyakit dan hama menyebabkan penyebaran yang lebih cepat dan merusak tanaman. 4. Penurunan kualitas tanaman. Suhu tinggi dan kekurangan air menyebabkan buah dan sayur berukuran kecil, rasa kurang enak, dan kualitas buruk. 5. Ketidakstabilan pasar. Panen berkurang atau gagal menyebabkan kenaikan harga dan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan. La Nina, fenomena alam yang terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik menjadi lebih dingin dari biasanya, menyebabkan curah hujan lebih tinggi dan berdampak pada bencana hidrometeorologi. 1. Banjir dan tanah longsor. Curah hujan tinggi menyebabkan banjir dan tanah longsor yang merusak tanaman dan infrastruktur pertanian. 2. Kerusakan pada tanaman dan produksi pertanian. Air menggenangi lahan pertanian, merusak akar tanaman dan mempengaruhi pertumbuhan, sehingga produksi pertanian menurun. 3. Gangguan pada pasokan dan distribusi. Banjir dan tanah longsor merusak infrastruktur jalan dan transportasi, menghambat akses petani mengirim hasil panen ke pasar. 4. Penyakit tanaman dan hama yang menyebar. Curah hujan tinggi dan lingkungan lembab menciptakan kondisi ideal bagi perkembangan penyakit tanaman dan penyebaran hama pertanian. Netral.
Fase netral adalah kondisi normal ketika tidak terjadi El Nino dan La Nina, dengan suhu muka laut, pola hujan, dan sirkulasi atmosfer berada dalam kondisi rata-rata. Pada fase ini, suhu laut di barat Pasifik lebih hangat daripada timur Pasifik, menyebabkan iklim yang lebih kering di kawasan timur Pasifik. Dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim yang pertama adalah kekeringan. Perubahan iklim turut mengubah ketersediaan air yang dapat memicu kekeringan di berbagai wilayah. Pemanasan global juga bisa memperburuk kekeringan di wilayah yang telah mengalami kesulitan air. Kekeringan dapat mengakibatkan kerugian terutama di sektor pertanian. 2. Menyebabkan badai destruktif. Badai destruktif menjadi lebih kuat dan sering terjadi di beberapa wilayah. Seiring dengan meningkatnya suhu, maka banyak air menguap. Kondisi tersebut bisa menyebabkan curah hujan ekstrim dan banjir sehingga menimbulkan badai destruktif. Frekuensi dan luasnya badai tropis juga dapat dipengaruhi oleh meningkatnya suhu lautan. 3. Punahnya beberapa spesies. Perubahan iklim mempercepat laju kepunahan beberapa jenis spesies. Misalnya, spesies yang berada di ujung rantai makanan seperti karnivora, spesies lokal endemik, dan spesies migran. Banyak spesies yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ada. Penyu hijau merupakan spesies yang sangat rentan terhadap perubahan iklim karena karakteristik hidupnya dipengaruhi oleh suhu. Penyu hijau juga memiliki pertumbuhan yang sangat lambat hingga rentan terhadap ancaman lingkungan. 4. Pemutihan karang. Ekosistem pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim adalah terumbu karang. Gangguan terhadap kondisi dan kerusakan terumbu karang yang sering dijumpai adalah peristiwa pemutihan karang atau coral bleaching. Kejadian ini dipicu oleh peningkatan suhu global dan menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan terumbu karang. 5. Penyusutan keragaman sumber daya genetik. Perubahan iklim dapat menyebabkan kemarau berkepanjangan maupun curah hujan yang terlalu tinggi. Kejadian tersebut berdampak besar terhadap lingkungan, misalnya kebakaran hutan atau banjir yang menjadi lebih sering terjadi. Bencana alam dapat mengakibatkan berkurangnya populasi dan keragaman spesies. Spesies endemik terancam punah dan hilangnya habitat satwa liar. Jika terlanjur terjadi kerusakan habitat, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat pulih atau terjadi suksesi secara alami. 6. Perubahan interaksi antar spesies. Perubahan iklim dapat mengakibatkan terjadinya perubahan interaksi antar spesies sehingga memiliki konsekuensi yang sangat penting bagi stabilitas dan fungsi ekosistem, di mana ekosistem tidak lagi berfungsi ideal. Pemanasan iklim dengan cepat mengubah waktu dan tingkat bunga pada tumbuhan serta migrasi pada hewan yang akan mengganggu interaksi antar spesies. Yang terakhir, ada meningkatnya risiko kesehatan. Perubahan iklim bisa menyebabkan risiko kesehatan pada manusia. Kemarau panjang akibat perubahan iklim dapat menyebabkan bakteri, virus, jamur, dan parasit berkembang dengan cepat. Mikroorganisme tersebut bisa berkembang dengan cepat akibat kelembapan udara saat musim kemarau cukup tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan banyak orang terjangkit penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara seperti penyakit kulit. Materi keempat ada penyebab perubahan iklim. 1. Peningkatan kadar CO2. CO2 merupakan salah satu jenis gas yang memiliki efek rumah kaca, yaitu dapat menangkap dan menahan panas matahari. Adanya peningkatan kadar CO2 di atmosfer saat ini lebih banyak berasal dari aktivitas manusia, terutama dari pembakaran energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi, serta pembakaran hutan atau deforestasi dengan sengaja. Seiring dengan kadar CO2 yang terus bertambah, suhu permukaan bumi juga mengalami tren peningkatan. 2. Anomali efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah fenomena alami di mana gas-gas tertentu di atmosfer bumi menyerap dan memancarkan kembali sebagian dari radiasi panas yang dipancarkan oleh permukaan bumi. Pada dasarnya, efek rumah kaca memang dibutuhkan untuk menjaga suhu bumi agar perbedaan suhu antara siang dan malam tidak terlalu besar. Namun, efek rumah kaca yang berlebihan akan menyebabkan pemanasan global di mana suhu bumi akan naik secara signifikan yang ditandai dengan hal-hal antara lain mencairnya es di kutub, rusaknya ekosistem, naiknya ketinggian permukaan laut, dan perubahan iklim yang cukup ekstrim. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, banyak populasi makhluk hidup yang akan musnah. 3. Aktivitas manusia sebagai penyebab utama perubahan iklim.
banyak aktivitas manusia yang mungkin tidak kita sadari dapat menyebabkan perubahan iklim di bumi. Yang pertama, ada kegiatan terkait alih fungsi lahan. Bertambahnya penduduk yang semakin pesat menyebabkan meningkatnya kebutuhan terhadap sumber daya alam. Hal tersebut dapat mengakibatkan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang semakin tinggi. Eksploitasi terhadap sumber daya alam cenderung mengabaikan aspek-aspek kelestarian lingkungan. Lahan yang paling banyak dialihfungsikan adalah lahan hutan, sehingga hal ini sangat berdampak pada kelestarian lingkungan. Yang kedua, ada penggunaan gas CFC atau freon dalam kehidupan sehari-hari. CFC atau freon terdiri atas karbon, klorin, dan fluorin. Adalah molekul yang telah digunakan selama bertahun-tahun sebagai zat pendingin atau refrigeran sampai tahun 1980-an. Freon umumnya berupa gas tidak berwarna atau cairan yang tidak berwarna yang mudah menguap pada suhu kamar. Yang ketiga, ada penggunaan listrik secara berlebihan. Pada zaman modern seperti sekarang ini, hampir semua aktivitas yang dilakukan sehari-hari membutuhkan energi listrik. Namun, penggunaan energi listrik secara berlebihan dapat mempercepat terjadinya perubahan iklim. Hal ini disebabkan listrik diproduksi sebagian besar menggunakan batu bara. Batu bara juga hampir murni karbon, sehingga pembakaran yang dilakukan menghasilkan CO2. 4. Aktivitas kendaraan bermotor. Secara global, Indonesia berada di urutan ke-6 dalam menghasilkan gas emisi atau gas buang sekitar 4,47%. Emisi tersebut dapat meningkatkan suhu di permukaan bumi yang berkaitan dengan adanya pencemaran udara berkisar 75% yang dihasilkan dari gas buang bahan bakar fosil pada sektor transportasi. 5. Kegiatan terkait produksi dan penggunaan plastik. Polusi plastik menjadi salah satu penyebab terbesar perubahan iklim. Tumpukan sampah plastik dapat menyebabkan pemanasan global di bumi. Sampah plastik memiliki sifat sulit terdegradasi atau non-biodegradable. Dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat menguraikan sampah plastik. Kira-kira membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun agar plastik dapat terurai dengan sempurna. 6. Penimbunan sampah organik. Dalam setiap kegiatannya, manusia hampir selalu menghasilkan sampah. Sampah berkontribusi besar untuk emisi gas rumah kaca, yaitu gas metana. Diperkirakan, 1 ton sampah padat menghasilkan 50 kg gas metana. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, diperkirakan pada tahun 2020, sampah yang dihasilkan per hari sekitar 500 juta kilogram per hari atau 190.000 ton per tahun. Ini berarti pada tahun tersebut, Indonesia akan mengemisikan gas metana ke atmosfer sebesar 9.500 ton. Jadi, sampah perlu dikelola secara benar agar laju perubahan iklim bisa diperlambat.